Seorang polisi yang terkenal arogan berubah menjadi mimpi buruk bagi dirinya sendiri. Semua bermula ketika ia nekat menyekap pegawai Indomaret demi melampiaskan ego, tapi siapa sangka rencananya malah membawa petaka. Dari negosiasi yang menegangkan, usaha kabur dramatis, hingga dikepung warga yang marah besar, detik-detik kejatuhannya terekam jelas. Bagaimana aksi sang oknum yang merasa kebal hukum ini berakhir begitu tragis dan memalukan? Apakah aparat lain berhasil menyelamatkan Sandra? Atau justru pertumpahan darah tak terhindarkan? Tonton kisah lengkapnya. Karena apa yang terjadi selanjutnya akan membuatmu tercengang dan membuka mata tentang harga sebuah kesombongan. Malam itu suasana Indomaret di pinggir kota tampak lengang. Rina, pegawai yang sedang bertugas, merapikan rak snack sambil sesekali mengecek stok di komputer kasir. Tiba-tiba pintu otomatis berbunyi, menandakan ada pelanggan yang masuk. Langkah berat seorang pria berseragam polisi mendekat ke arah kasir. Wajahnya menampilkan aura angkuh, tatapan matanya tajam seakan semua orang wajib menuruti perintahnya. Dialah Arman, polisi yang dikenal sombong dan suka memanfaatkan pangkatnya untuk menekan orang kecil. Tanpa basa-basi ia meletakkan beberapa barang di meja kasir dan menyebutkan dengan nada tinggi bahwa semua itu gratis karena untuk anggota. Rina kaget mendengar permintaan itu. Sebagai pegawai yang patuh aturan, ia mencoba menjelaskan bahwa perusahaan melarang pemberian barang secara cuma-cuma, bahkan untuk aparat. Dengan senyum gugup ia berkata sopan, "Maaf Pak, kami nggak bisa kasih gratis. Semua harus melalui prosedur." Namun penjelasan itu justru membuat Arman tersinggung. Ia menatap tajam ke arah Rina, seolah kata-kata sederhana itu adalah bentuk perlawanan terhadap kehormatan seorang polisi. Suaranya meninggi, memaksa Rina untuk patuh jika tidak ingin masalah. Situasi yang awalnya tenang berubah tegang. Arman melangkah mendekat, tubuhnya menjulang dan sikapnya semakin arogan. Ia menyebutkan bahwa dirinya bisa menutup toko ini jika mau. Ancaman itu membuat Rina semakin ketakutan. Di dalam hati ia bergulat antara mempertahankan aturan atau menyelamatkan diri dari masalah besar. Saat mencoba menjelaskan kembali, Arman justru membanting botol minuman ke meja hingga menimbulkan suara keras. Dentuman itu mengguncang keberanian Rina. Arman kemudian menoleh ke arah pintu gudang yang berada di belakang kasir. Ia menanyakan apakah di dalam ada barang lebih banyak. Sebelum Rina sempat menjawab, Arman menarik tangannya dan memaksanya masuk ke dalam gudang. Rina menahan sakit, mencoba memberontak, namun kekuatan Arman jauh lebih besar. Dengan kasar ia mendorong Rina ke dalam ruang penyimpanan yang remang-remang. Bau karton dan rak besi membuat suasana semakin mencekam. Pintu gudang ditutup rapat, suara kunci berputar terdengar jelas. Rina terduduk di lantai, napasnya tersengal karena syok. Arman berdiri di hadapannya, menatap dengan senyum sinis. "Sekarang kamu belajar untuk hormat sama aparat," katanya dengan nada penuh kesombongan. Ia meletakkan pistol di meja kecil di sudut ruangan, memperlihatkan kekuasaan yang ia miliki. Jantung Rina berdegup kencang, pikirannya dipenuhi rasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Arman duduk santai di atas kardus besar, memainkan ponselnya sambil sesekali melirik Rina. Sementara itu, di ruang depan toko, lampu masih menyala, pintu setengah tertutup, membuat suasana tampak aneh bagi siapapun yang lewat. Tanpa disadari Arman, kamera CCTV merekam setiap gerakannya dari sudut ruangan. Semua tindakannya terekam jelas, menjadi saksi bisu dari arogansi yang sedang ia lakukan. Rina berusaha mengumpulkan keberanian. Ia mencoba berbicara pelan, memohon agar dilepaskan. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya hanya dibalas dengan tawa dingin Arman. Polisi itu merasa dirinya berada di atas hukum, merasa kebal dari konsekuensi apapun. "Kamu nggak usah macam-macam. Kalau kamu keluar cerita ini, habis kamu," ujarnya, sambil menatap tajam. Ancaman itu menekan psikologis Rina hingga membuatnya hampir menangis. Di luar toko, sebuah motor berhenti. Seorang pelanggan yang berniat membeli rokok merasa curiga melihat pintu hanya terbuka separuh dan tidak ada suara orang di dalam. Ia mengetuk pintu dan memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Merasa ada yang janggal, pelanggan itu menelpon nomor Indomaret yang tertera di papan, menghubungi manajer. Rina yang mendengar suara ketukan itu berteriak sekencang mungkin. Tetapi suaranya tertahan oleh pintu gudang yang tebal. Arman mendengar teriakan itu. Wajahnya berubah masam, ia segera menodongkan pistol ke arah Rina dan berkata,
Sekali lagi kamu teriak, peluru ini bersarang di badanmu. Rina terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa hidupnya berada di ujung tanduk. Arman kemudian berjalan ke pintu gudang, memastikan tidak ada yang masuk. Ia mengunci pintu toko lebih rapat, lalu kembali dengan wajah penuh emosi. Semua ini membuat suasana semakin menegangkan. Ia tidak sadar bahwa langkah-langkah arogannya akan membuka pintu kehancuran. Di luar sana, benih bencana sedang tumbuh. Orang yang curiga sudah menghubungi manajer, dan manajer segera menghubungi pihak kepolisian. Arman, yang seharusnya menegakkan hukum, kini tanpa sadar sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Saat malam semakin larut, ketegangan di dalam gudang Indomaret itu hanya tinggal menunggu ledakan besar yang akan mengubah segalanya. Rina duduk di lantai gudang yang dingin, tubuhnya gemetar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pikirannya kacau, hatinya berdegup cepat seolah hendak meloncat keluar dari dadanya. Ia memandangi pintu besi yang kini terkunci rapat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun suara berat Arman yang tengah berbicara di telepon membuatnya sadar bahwa ia benar-benar berada dalam masalah besar. Rina mencoba mengatur napas, menahan air mata yang hampir jatuh, karena ia tahu, jika ia terlihat lemah, Arman akan semakin berani. Arman tampak begitu percaya diri. Ia menelpon seseorang, suaranya terdengar arogan, menyebut-nyebut pangkatnya dengan nada bangga. Setelah menutup telepon, ia kembali menatap Rina yang masih duduk memeluk lutut. Kamu diam saja kalau nggak mau masalah. Ini cuma sementara. Gue lagi bete sama hidup, ujarnya sambil tertawa kecil. Seolah yang dilakukannya bukanlah sebuah kejahatan serius. Ia berjalan santai di antara rak berisi dus mie instan. Sementara pistolnya tetap tergantung di pinggang, menambah rasa ngeri yang mencengkeram Rina. Cahaya lampu gudang yang redup membuat bayangan Arman terlihat lebih menakutkan. Setiap kali ia melangkah, bayangan itu bergerak seperti monster yang siap menerkam. Rina mencoba mencari peluang. Matanya mengamati setiap sudut ruangan, berharap ada sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan. Sayangnya, gudang itu hanya berisi rak, kardus, dan beberapa peralatan pembersih. Tak ada yang cukup kuat untuk menghadapi seorang polisi bersenjata. Ia menghela napas panjang, mencoba berpikir cepat. Sementara itu, di luar toko, pelanggan yang curiga tadi tetap berada di depan pintu. Ia memandangi pintu kaca yang kini terkunci rapat, semakin yakin ada yang tidak beres. Ia lalu menelpon manajer Indomaret, menjelaskan situasi yang ia lihat. Manajer kaget mendengar laporan itu karena seharusnya toko masih buka sampai tengah malam. Tanpa menunggu lama, sang manajer menghubungi pihak kepolisian dan meluncur ke lokasi. Di dalam gudang, Rina tidak tahu bahwa pertolongan sedang dalam perjalanan. Meskipun ia sendiri belum bisa memastikan apakah ia bisa bertahan sampai saat itu. Arman kembali duduk di tumpukan kardus, menatap ponselnya, lalu melirik CCTV kecil di sudut ruangan. Ia baru sadar kamera di atas kasir masih aktif. Dengan cepat ia berdiri, berjalan keluar gudang sebentar, lalu terdengar suara benda dipukul. Kemungkinan besar ia baru saja menghancurkan kamera tersebut. Ketika kembali, wajahnya tampak lebih tegang. Lu jangan coba-coba hubungi siapapun, ngerti? Gue bakal tahu kalau lu macam-macam, katanya sambil menunjuk ke wajah Rina. Nada bicaranya semakin mengancam, membuat bulu kuduk Rina berdiri. Namun Arman tidak tahu bahwa sebelum ia merusak kamera, sistem Indomaret secara otomatis mengirimkan rekaman ke server pusat. Semua aksi kejinya sudah terekam dengan jelas. Bahkan, ketika ia masuk ke gudang dan menyeret Rina, kamera depan toko masih aktif selama beberapa menit sebelum ia menghancurkannya. Bukti itu kini berada di tangan manajer, yang baru saja tiba di lokasi dan memperlihatkannya kepada polisi patroli yang datang. Polisi-polisi itu kaget ketika melihat wajah pelaku adalah salah satu rekan mereka sendiri. Sementara di dalam gudang, Rina mencoba berpura-pura tenang. Ia mengajak Arman bicara, mencoba menanyakan alasan mengapa ia bertindak sejauh ini. Namun setiap pertanyaan hanya dijawab dengan ketus. Lu nggak ngerti. Dunia ini kejam. Kalau nggak keras, lu diinjek. Gue cuma nunjukin siapa yang berkuasa, kata Arman, seakan membenarkan tindakannya. Rina menggigit bibirnya, menahan marah sekaligus takut. Ia sadar orang ini sudah kehilangan akal sehat. Ketika Arman sedang asyik memeriksa ponselnya, Rina diam-diam mengeluarkan HP kecil dari saku celananya. Untungnya,
HP itu tidak ikut ia letakkan di meja kasir tadi. Dengan hati-hati, ia mencoba mengirim pesan singkat kepada nomor manajernya, menuliskan satu kata, "Tolong." Jarinya bergetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia berdoa dalam hati agar pesan itu terkirim sebelum Arman menyadarinya. Sesaat kemudian, HP-nya bergetar pelan, tanda pesan terkirim. Rina menahan napas, lalu memasukkan HP itu kembali ke saku celananya dengan cepat. Di luar gudang, situasi mulai berubah. Dua mobil polisi berhenti di depan toko, lampu rotator berwarna biru dan merah berputar menyinari jalan yang gelap. Sirene meraung keras, menarik perhatian warga sekitar. Beberapa orang yang penasaran mulai berkumpul. Arman mendengar suara itu, matanya membelalak. Wajahnya berubah pucat sesaat sebelum ia memasang raut marah. Ia mengangkat pistolnya, menatap Rina dengan tajam. "Lu laporin gue, ya?" teriaknya. Rina menggeleng cepat sambil menahan tangis. Ia tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih gila lagi. Arman menggertakkan gigi, keringat mulai mengucur di dahinya. Ia berjalan mondar-mandir, mencoba menyusun rencana dadakan. Ketukan keras terdengar di pintu depan toko. Suara seorang polisi berteriak, "Pak Arman, kami tahu Anda di dalam. Keluarlah dengan baik-baik." Rina menatap pintu gudang dengan mata penuh harapan. Tetapi ancaman di depan matanya jauh lebih nyata. Arman kini benar-benar panik. Dan ketika seorang pria bersenjata berada dalam kondisi seperti ini, segala hal buruk bisa terjadi dalam hitungan detik. Ketegangan di dalam toko kian menebal. Arman berdiri gelisah, menatap pintu gudang yang tertutup rapat seolah di baliknya ada maut yang mengintai. Suara sirene di luar semakin keras, lampu rotator memantul di dinding gudang, membuat suasana seperti arena pengepungan film kriminal. Rina menunduk, mencoba menyembunyikan rasa paniknya agar Arman tidak semakin brutal. Ia tahu satu langkah salah bisa mengorbankan nyawanya malam ini. Arman menyalakan rokok dengan tangan bergetar. Asap mengepul di udara pengap gudang, menambah kesan mencekam. Sesekali ia melirik Rina dengan tatapan tajam, seolah menilai apakah gadis itu pantas menjadi tumbalnya jika situasi semakin runyam. "Mereka nggak ngerti siapa gue. Mereka harus tahu gue bukan orang yang gampang dikalahkan." Gumamnya pelan, namun cukup jelas untuk didengar Rina. Kata-kata itu membuat gadis itu semakin ngeri, karena menunjukkan Arman tidak akan menyerah begitu saja. Di luar, para polisi mulai bersiap. Mereka sudah memeriksa CCTV yang direkam oleh sistem Indomaret sebelum kamera dihancurkan Arman. Video itu jelas memperlihatkan Arman menyeret Rina ke gudang dan menodongkan pistol. Komandan tim langsung mengambil alih, memerintahkan agar pintu tidak didobrak dulu. "Kita coba negosiasi. Ini oknum kita sendiri. Kalau kita pakai kekerasan, bisa fatal buat Sandra," katanya dengan suara tegas. Negosiasi pun dimulai melalui pengeras suara, memanggil nama Arman dengan nada persuasif. "Pak Arman, ini atas perintah atasan. Tolong keluar dengan kepala dingin. Kami bisa bicarakan baik-baik." Suara negosiator terdengar jelas dari luar. Namun, bukannya tenang, Arman malah tertawa dingin. "Bicarakan baik-baik? Hah, mereka pikir gue sebodoh itu? Mereka nggak akan ngerti," teriaknya, sambil menendang sebuah kardus hingga isinya berhamburan. Rina menahan napas ketika Arman kembali mendekat. Kali ini wajahnya benar-benar seperti orang kehilangan akal sehat. Arman meraih pistolnya, memainkannya di tangan sambil berjalan mondar-mandir. Setiap langkahnya terdengar seperti dentang kematian di telinga Rina. "Kalau mereka maksa masuk, gue pastiin satu peluru buat lu," ancamnya dingin. Rina tidak bisa menahan air mata lagi. Ia menangis dalam diam, berdoa agar ada keajaiban. Sementara itu, Arman tampak semakin kalap. Ia menelpon seseorang, suaranya bergetar tapi dipaksakan tegas. "Siapin mobil. Gue harus keluar malam ini," katanya cepat. Namun lawan bicara di seberang hanya diam lama, seakan tidak ingin terlibat. Arman memaki, lalu melempar ponselnya ke lantai hingga pecah. Di luar, manajer Indomaret memberikan informasi penting kepada polisi. Ia menunjukkan bukti pesan Rina yang hanya berisi satu kata, "Tolong." Bukti ini memperkuat dugaan bahwa situasi di dalam benar-benar genting. Komandan polisi memutuskan menyiapkan tim taktis yang akan menyelinap melalui pintu belakang. Dua petugas bersenjata lengkap bergerak mengendap,
Sementara negosiator terus berbicara dari depan untuk mengalihkan perhatian Arman. Semua mata tertuju pada satu tujuan, menyelamatkan Sandra tanpa ada korban jiwa. Namun rencana itu tidak berjalan mulus. Saat seorang petugas mendekati pintu belakang, kakinya tanpa sengaja menginjak kaleng kosong yang menimbulkan bunyi nyaring. Arman spontan menoleh, matanya menyipit curiga. Ia mendekati pintu belakang dengan langkah cepat, menodongkan pistol. Rina merasa napasnya berhenti sesaat, menyadari situasi baru saja berubah jadi lebih berbahaya. Ada yang coba-coba main belakang. Gue sumpah, kalau mereka masuk, gue tembak cewek ini duluan. Teriak Arman sambil menatap Rina penuh kemarahan. Ketegangan mencapai puncak ketika Arman menyeret Rina keluar dari gudang. Ia menekankan pistol ke pelipis gadis itu, berjalan menuju pintu utama. Dari luar, polisi melihat bayangan dua sosok di balik kaca. Arman yang menggertak dan Rina yang hampir tak mampu berdiri karena gemetar. Mundur. Semua mundur. Gue bawa dia keluar. Kalau lu pada nekat, gue bunuh dia sekarang juga. Suara Arman menggema di malam yang sunyi, memecah keberanian para petugas. Semua orang menahan napas, tahu bahwa satu gerakan salah bisa menimbulkan tragedi berdarah. Media yang sudah berkumpul di lokasi langsung menyorot peristiwa ini. Live streaming di media sosial mulai memanas, ribuan komentar mengutuk aksi Arman. Nama dan pangkatnya tersebar luas, reputasinya runtuh dalam hitungan menit. Namun Arman tidak peduli. Dalam kepalanya, satu-satunya jalan keluar adalah kabur, dan untuk itu ia rela menjadikan Rina sebagai tameng hidup. Ia tidak sadar bahwa setiap detik yang berlalu hanya membuat jerat semakin kencang di lehernya sendiri. Di dalam dirinya, Arman merasa perang baru saja dimulai. Ia yakin bisa mengelabui rekan-rekannya, seperti ia lakukan bertahun-tahun ketika bermain licik dalam tugas. Tetapi malam ini berbeda. Malam ini, nasibnya tidak lagi berada di tangannya. Di luar, puluhan moncong senjata sudah terarah padanya. Sementara di dunia maya, jutaan mata menunggu untuk menyaksikan apakah arogansi seorang aparat benar-benar bisa menantang hukum, atau justru akan luluh lantak di hadapan kebenaran. Udara malam semakin dingin. Namun suasana di depan Indomaret terasa panas membara. Puluhan polisi bersenjata mengepung toko, sinar lampu rotator merah biru menari-nari di permukaan jalan, menciptakan pemandangan mencekam. Di balik kaca toko yang setengah tertutup, bayangan Arman terlihat jelas dengan pistol menempel di pelipis Rina. Gadis itu tampak lemah, lututnya bergetar, tubuhnya gemetar hebat. Ketakutannya terpampang nyata, membuat semua orang yang melihat merasa ngeri. Para polisi menahan napas, sadar satu gerakan salah bisa merenggut nyawa Sandra. Suara negosiator kembali terdengar melalui pengeras suara, kali ini lebih lembut, seperti seorang teman yang mencoba menenangkan. Pak Arman, kami paham Anda sedang dalam tekanan. Kita bisa selesaikan ini tanpa ada yang terluka. Tolong lepaskan Sandra. Kami janji tidak akan lakukan tindakan keras. Kata-kata itu melayang di udara, tapi Arman hanya tertawa miring. Janji? Gue lebih percaya pistol gue daripada janji kalian. Balasnya dengan nada sinis. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha terlihat kuat meski peluh dingin mengalir di pelipisnya. Di luar, kamera-kamera media berderet, menyorot setiap detik situasi dramatis ini. Siaran langsung viral di berbagai platform media sosial. Ribuan komentar membanjiri layar, kebanyakan berisi amarah dan hujatan. Hukum harus ditegakkan. Jangan ada negosiasi, tangkap dia. Suara publik menekan pihak kepolisian, menuntut tindakan tegas. Namun, para aparat di lapangan tahu, tindakan gegabah hanya akan memperburuk keadaan. Nyawa Rina taruhannya. Rina yang berada di pelukan ancaman Arman berusaha mengatur napas. Matanya bengkak karena menangis, pipinya basah oleh air mata yang tidak henti mengalir. Dalam hatinya ia berdoa agar semua ini segera berakhir. Namun ia juga sadar, jika Arman merasa tidak ada jalan keluar, ia bisa menjadi pelampiasan kemarahan terakhirnya. Pak, tolong, jangan sakiti saya, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Arman menoleh, menatapnya dengan mata merah penuh tekanan. Diam, jangan bikin gue tambah emosi. Suaranya menggelegar, membuat Rina semakin kaku ketakutan. Seorang negosiator senior maju sedikit lebih dekat, tangannya terangkat untuk menunjukkan ia tidak bersenjata. Arman, dengar saya baik-baik. Saya tahu kamu bukan orang jahat.
Kamu hanya lagi bingung. Lepaskan Sandra, kita bicarakan masalah ini. Kita bisa atur supaya kamu tetap aman. Suara itu terdengar menenangkan, seperti cahaya tipis di tengah kegelapan. Untuk sesaat, Arman terdiam. Wajahnya menegang, matanya berkedip cepat, seolah sedang menimbang. Namun gengsi dan ketakutannya lebih besar. Aman? Lu pikir hidup gue bakal aman setelah ini? Media udah rame. Semua orang tahu nama gue. Teriaknya, nadanya penuh kepanikan yang terselubung dalam amarah. Di tengah negosiasi yang alot, terdengar suara lain dari belakang barisan polisi. Seorang wanita berteriak histeris sambil mencoba mendekat. Itu adalah istri Arman. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Mas Arman, tolong berhenti. Lepasin cewek itu. Jangan hancurkan hidup kita. Tangisnya pecah, mengguncang semua orang yang mendengar. Arman yang tadinya terlihat kokoh kini mulai goyah. Ia menoleh sekilas ke arah suara itu, matanya berkaca-kaca, tapi gengsinya menahan air mata jatuh. Pulang. Jangan ikut campur. Bentaknya. Momen itu membuat polisi semakin yakin bahwa Arman mulai rapuh. Mereka mencoba memanfaatkannya. Negosiator melangkah lebih dekat lagi. Dengar, Arman. Istrimu peduli sama kamu. Kamu masih bisa perbaiki ini. Jangan tambah parah. Letakkan senjata. Keluarkan dia. Suaranya penuh empati, mencoba menyentuh sisa hati nurani Arman yang tersisa. Namun sebelum kata-kata itu sempat meresap, Arman berteriak keras. Semua mundur. Gue kasih waktu 5 menit. Kalau nggak ada mobil yang bisa bawa gue pergi, gue habisi dia. Ultimatum itu membuat semua orang di luar semakin tegang. 5 menit yang terasa seperti 5 detik. Tim taktis sudah siap dengan rencana cadangan. Sniper mulai mengambil posisi di atap bangunan seberang, laras senjata terarah dengan presisi. Mereka menunggu sinyal dari komandan, menunggu satu celah kecil untuk mengakhiri drama ini. Di sisi lain, Rina merasa waktu hidupnya semakin tipis. Ia bisa merasakan keringat Arman menetes di bahunya, mendengar detak jantungnya yang berpacu kencang. Semua orang tahu, inilah titik kritis. Satu kesalahan, dan semuanya akan berubah jadi tragedi. Langit malam semakin gelap, angin membawa aroma ketakutan yang menyesakkan dada. Semua mata tertuju pada sosok Arman yang berdiri di ambang pintu toko, menggenggam pistol dengan tangan bergetar, berusaha terlihat berkuasa padahal hatinya sedang runtuh. Waktu terus berjalan. Dan setiap detiknya adalah perjudian antara hidup dan mati. Tidak ada yang tahu bagaimana babak berikutnya akan berakhir. Apakah dengan darah yang mengalir, atau dengan keajaiban yang menyelamatkan nyawa. 5 menit tenggat waktu yang diberikan Arman terasa seperti mimpi buruk bagi semua orang di lokasi. Suara sirene terus meraung, menambah tekanan pada situasi yang sudah genting. Arman menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi wajahnya justru semakin tegang. Tangannya yang menggenggam pistol mulai bergetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Rina berdiri kaku di depannya, pipinya basah oleh air mata. Dalam hati, ia memohon agar Tuhan melindunginya dari kemarahan pria bersenjata yang kini benar-benar terpojok. Mobilnya mana? Gue nggak lihat satupun yang siap buat gue keluar, teriak Arman lantang. Polisi di luar mencoba menjawab dengan suara tenang, kami sedang siapkan, Arman. Tolong tetap tenang. Tapi Arman tidak lagi percaya. Rasa putus asa merayap ke dalam pikirannya, menggantikan sisa-sisa logika. Ia yakin, jika ia bertahan di sini, ia akan diseret keluar sebagai penjahat. Pilihannya cuma satu. Kabur, apapun risikonya. Pandangannya liar mencari celah. Dan ketika matanya menangkap mobil patroli yang diparkir tidak jauh dari pintu, ide gilanya mulai terbentuk. Dengan cepat, Arman menarik Rina mendekat, menekan pistol di pelipisnya. Kita keluar sekarang, bentaknya. Rina terisak. Langkah kakinya terasa seperti menapaki jalan kematian. Mereka berdua berjalan perlahan ke pintu kaca, sementara puluhan moncong senjata terarah pada Arman. Semua mundur. Jalanin mobil itu sekarang juga, teriaknya lagi. Polisi mencoba menahan diri agar tidak memicu ledakan emosi lebih besar. Negosiator melangkah maju, berusaha menenangkan. Arman, jangan lakukan ini. Tolong pikirkan istrimu, keluargamu. Jangan tambah parah. Tapi Arman tidak mendengar.
Telinganya bising oleh ketakutan dan ego yang hancur. Saat mencapai pintu, Arman membuka kunci dengan tangan yang masih menggenggam Rina. Begitu kaca terbuka, udara malam yang dingin menerpa wajah mereka. Lampu sorot menyorot tajam, membuat matanya silau. "Turunin senjata, Arman," pekik komandan polisi. "Lupakan. Gue keluar dari sini atau gue bunuh dia sekarang juga," balasnya garang. Tekanan suara Arman membuat jantung semua orang berdegup kencang. Mereka tahu, langkah berikutnya akan menentukan hidup atau mati. Dalam hitungan detik, Arman menyeret Rina menuju mobil patroli terdekat. Setiap langkahnya penuh kegilaan. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya beringas. Ketika sampai di dekat mobil, ia membuka pintu belakang dengan kasar, mendorong Rina masuk. Gadis malang itu hampir terjatuh karena kakinya lemas. "Lu nyetir," bentak Arman ke salah satu polisi yang berdiri paling dekat. Polisi itu terdiam, menatap komandan, menunggu perintah. Arman mengayunkan pistolnya ke udara. "Gue bilang nyetir sekarang," teriaknya semakin keras. Komandan akhirnya memberi kode halus agar polisi itu mengikuti perintah sementara waktu. Polisi itu masuk ke kursi pengemudi, jantungnya berdegup kencang. Arman masuk ke belakang bersama Rina, menodongkan pistol ke lehernya. Mobil pun perlahan melaju, diikuti sorotan mata ratusan orang. Sirene dimatikan agar tidak menarik perhatian lebih, tapi konvoi mobil polisi tetap mengiringi di belakang. Semua ini seperti adegan film kriminal, namun kali ini nyata, dan taruhan nyawanya bukan rekayasa. Di dalam mobil, Arman semakin panik. Napasnya memburu, pikirannya kacau. Ia merasa setiap detik adalah jebakan. "Cepat! Cari jalan yang sepi. Kalau gue lihat satu mobil ngikutin terlalu dekat, gue tembak," ancamnya. Polisi yang mengemudi hanya bisa mengikuti arahan, mencoba menjaga jarak dari mobil lain agar Arman tidak kalap. Namun di radio komunikasi, komandan memberikan instruksi rahasia. "Jangan gegabah. Tunggu sampai kita dapat posisi aman. Siapkan blokade di depan." Setelah beberapa kilometer, mobil mulai masuk ke jalanan sempit. Lampu kota semakin jarang, digantikan gelap pekat malam. Arman merasa ini kesempatan emasnya. Belok kiri. Sekarang, perintahnya. Polisi itu menurut, membawa mobil ke gang yang lebih sempit. Namun disinilah kesalahan besar terjadi. Jalan itu ternyata buntu. Hanya tembok tinggi yang menutup ujungnya. Arman mengumpat kasar, matanya membelalak. "Putar balik," bentaknya. Tapi suara sirene mulai terdengar dari arah sebaliknya. Ia terjebak. Dalam kepanikan, Arman membuka pintu mobil, menyeret Rina keluar lagi. Ia berniat kabur dengan berjalan kaki. Tapi sebelum ia bisa melangkah jauh, puluhan warga yang geram sudah berkumpul di ujung gang, membawa kayu dan batu. Mereka marah besar karena tahu ada polisi yang bertindak biadab. Arman yang sudah ketakutan total kini benar-benar tersudut. Ia menodongkan pistol ke arah warga, berteriak histeris, "Minggir! Minggir semua!" Namun warga tidak bergerak, malah semakin maju, menatapnya dengan mata menyala penuh amarah. Di belakang, barisan polisi sudah mengepung lagi. Tidak ada jalan keluar. Arman berdiri di tengah kegelapan gang yang sempit, tubuhnya bergetar hebat, pistol di tangannya kini terasa seperti beban yang tidak bisa menyelamatkannya. Dunia yang dulu tunduk padanya kini berbalik melawan. Ia tidak sadar, detik ini adalah awal dari akhir hidup yang ia banggakan dengan seragam dan pangkat. Malam yang ia kira bisa ia kendalikan berubah menjadi malam kehancuran yang akan disaksikan jutaan mata. Udara di gang sempit itu dipenuhi aroma keringat dan amarah. Sorot mata warga yang berkumpul menyala seperti bara api, memantulkan kemarahan yang sudah lama terpendam terhadap aparat arogan. Mereka tidak peduli lagi siapa yang berdiri di hadapan mereka, bahkan jika itu seorang polisi. Arman memutar pandangan ke segala arah, mencari celah untuk melarikan diri, tapi setiap sisi sudah tertutup rapat oleh lautan manusia yang semakin merapat. Di belakangnya, deretan polisi yang mengepung pun tampak tak mampu menahan massa yang kalap. "Jangan dekati gue. Gue tembak kalau kalian berani maju," teriak Arman dengan suara parau. Tangan yang menggenggam pistol bergetar hebat, keringat dingin menetes di dahinya. Namun kata-katanya tak lagi punya kekuatan. Orang-orang di depannya sudah tak mengenal takut. Mereka melangkah maju, sebagian membawa kayu,
Sebagian lagi hanya menggenggam batu yang mereka temukan di jalan. Sorakan penuh kebencian menggema, seperti gelombang kemarahan yang siap menghantam. Di sisi lain, Rina yang diseret oleh Arman tadi kini tergeletak di dekat mobil patroli. Polisi segera menariknya ke tempat aman, memastikan ia tidak lagi dalam jangkauan bahaya. Gadis itu menangis sesenggukan. Tubuhnya lemas setelah melalui mimpi buruk yang seolah tidak berkesudahan. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan bagaimana pria berseragam yang tadi begitu angkuh kini berubah menjadi sosok yang ketakutan, nyaris seperti binatang buruan yang terpojok. Arman melangkah mundur perlahan, punggungnya menempel pada dinding gang. Nafasnya memburu, matanya liar menatap massa yang semakin dekat. Ia tahu, pistol ini hanya punya beberapa peluru, dan jika ia menembak, nasibnya akan lebih cepat berakhir. Namun sebelum ia sempat memutuskan, sebuah batu melayang, menghantam bahunya dengan keras. Ia mengerang kesakitan, pistolnya hampir terlepas. Suara sorakan meledak, warga semakin berani. Dalam sekejap, hujan batu menghantam tubuh Arman. Ia berusaha menutupi wajahnya dengan tangan, tapi serangan datang dari segala arah. Polisi yang berada di belakang berusaha membubarkan massa. "Mundur! Semua mundur!" teriak mereka, namun suara itu tenggelam dalam hiruk-pikuk kemarahan warga. Situasi telah lepas kendali. Orang-orang seakan tidak mendengar apapun, mata mereka hanya tertuju pada satu sosok yang dianggap pantas menerima pelajaran. Sebuah pukulan kayu mendarat di punggung Arman, membuatnya terhuyung. Ia jatuh berlutut, tangannya masih menggenggam pistol yang kini tak berarti apa-apa. Darah mulai menetes dari pelipisnya, membasahi seragam yang dulu menjadi simbol kekuasaan. Arman berusaha bangkit, namun tendangan keras menghantam perutnya. Nafasnya terhenti sejenak, tubuhnya meringkuk kesakitan. Kamera ponsel dari puluhan tangan mengabadikan setiap detik kejadian ini. Siaran langsung membludak di media sosial, jutaan pasang mata menyaksikan bagaimana seorang polisi arogan kini menjadi bulan-bulanan warga. Nama Arman mendadak trending, bukan karena prestasi, tapi karena arogansi yang berbalik menjadi malapetaka. Sementara itu, polisi yang bertugas tampak dilema. Jika mereka memaksa melindungi Arman, bentrok dengan warga tidak bisa dihindari. Namun membiarkannya berarti membiarkan hukum rimba mengambil alih. Mereka mencoba menarik beberapa warga, tapi jumlah massa terlalu banyak. Suara sirene tambahan terdengar dari ujung jalan, menandakan bantuan datang. Tapi untuk Arman, setiap detik adalah siksaan. Ia menjerit kesakitan ketika pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya tanpa ampun. Di antara teriakan massa, terdengar suara kaca pecah. Seseorang melempar botol, cairannya menyebar di aspal, aroma bensin tercium samar. Untungnya polisi cepat bereaksi, mencegah amarah warga berubah menjadi tragedi pembakaran. Namun amukan tangan-tangan yang haus keadilan tetap berlanjut. Pukulan terakhir mengenai pelipis Arman, membuatnya tersungkur dan terdiam tak berdaya. Tubuhnya terkapar di genangan air kotor, wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Seragam yang dulu dibanggakan kini lusuh, berlumuran darah dan debu jalanan. Saat akhirnya polisi berhasil menghalau massa dan menarik Arman ke dalam mobil tahanan, nyawanya masih ada, tapi hanya secercah. Tubuhnya babak belur, tulangnya mungkin patah di beberapa bagian. Namun hukuman sebenarnya baru akan dimulai. Sirene meraung kembali, membawa Arman pergi dari arena amarah warga. Di belakang, teriakan kebencian masih menggema, mengiringi kejatuhan seorang pria yang pernah merasa dunia ada di genggamannya. Malam ini, semua berubah. Arogansi yang ia banggakan kini menjadi lubang kubur bagi kehormatan yang pernah ia miliki. Rumah sakit kota malam itu dipenuhi cahaya lampu putih yang menusuk mata. Di salah satu ruangan darurat, tubuh Arman terbaring lemah di atas ranjang besi. Seragamnya sudah diganti dengan pakaian pasien, tapi noda darah masih menempel di kulitnya. Wajahnya bengkak parah, bibir pecah, matanya nyaris tertutup lebam. Tubuh yang dulu tegap kini hancur tak berdaya, terbungkus perban dan selang infus. Setiap napasnya terdengar berat, seperti beban dosa yang menekan dadanya. Di luar ruangan, derap langkah sepatu terdengar mendekat. Seorang perwira tinggi masuk dengan wajah tegang, diikuti dua anggota propam. "Arman, kamu sadar apa yang kamu lakukan sudah jadi skandal nasional?" Suaranya datar tapi penuh amarah. Arman hanya melirik lemah. Matanya kosong. Ia mencoba berbicara,
Tapi suaranya serak dan tak terdengar jelas. Air mata menetes di sudut matanya, bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena ia tahu semua sudah berakhir. Pangkat, kehormatan, kebanggaan, semuanya runtuh. Televisi di sudut ruangan menayangkan berita tentang insiden ini. Oknum polisi sekap pegawai Indomaret jadi bulan-bulanan warga. Judul berita terpampang besar. Gambar tubuh Arman yang terkapar di gang, wajahnya dipenuhi darah, disiarkan ke seluruh negeri. Wartawan mengupas latar belakangnya, menggali kasus-kasus yang pernah ia tutupi. Nama Arman kini identik dengan kebusukan aparat, menjadi simbol kemarahan publik terhadap kesewenang-wenangan. Tak ada simpati, yang ada hanya caci maki. Sementara itu, di sisi lain kota, Rina masih dirawat karena trauma mendalam. Matanya sayu, wajahnya pucat. Setiap kali mengingat moncong pistol yang menempel di pelipisnya, tubuhnya bergetar hebat. Namun ia dikelilingi oleh dukungan. Keluarga, teman, dan bahkan masyarakat memberikan semangat. Banyak yang menyebutnya sebagai gadis kuat yang berhasil selamat dari neraka. Rina hanya bisa menunduk, berharap semua ini segera berlalu. Hari berikutnya, keputusan tegas datang. Kepolisian menggelar konferensi pers. Oknum yang terlibat akan dicopot dari jabatannya dan diproses hukum tanpa toleransi, kata juru bicara dengan nada tegas. Kalimat itu disambut sorak dukungan dari publik, yang haus keadilan setelah sekian lama melihat arogansi aparat. Video pengumuman itu viral, menandai babak baru. Arman tidak lagi seorang polisi, ia kini hanya tahanan kasus kriminal, yang harus menghadapi persidangan dengan tubuh yang masih dipenuhi luka. Di ruang rawatnya, Arman menatap langit-langit putih dengan pandangan kosong. Ia mengingat kembali momen ketika ia masuk Indomaret malam itu, penuh kesombongan, merasa kebal hukum. Semua terasa seperti mimpi yang berubah menjadi mimpi buruk. Ia menyesal, tapi penyesalan datang terlambat. Tidak ada pangkat yang bisa menyelamatkan, tidak ada senjata yang bisa membalik keadaan. Dunia yang dulu tunduk padanya kini berbalik menginjaknya tanpa ampun. Beberapa hari kemudian, Arman dipindahkan ke ruang tahanan rumah sakit. Perban masih melilit tubuhnya. Namun borgol kini melingkari pergelangan tangannya. Di luar, wartawan menunggu, kamera mereka siap merekam setiap langkah memalukan yang diambil oleh mantan polisi itu. "Pak Arman, ada yang mau disampaikan?" teriak seorang reporter. Arman menunduk, tak sanggup menjawab. Setiap klik kamera terdengar seperti palu penghakiman yang menghantam harga dirinya berkeping-keping. Dalam sel isolasi yang dingin, Arman meringkuk di sudut ruangan. Tak ada lagi sorotan hormat, tak ada lagi sapaan hangat dari bawahan. Yang tersisa hanya suara langkah petugas dan jeritan hati yang tak pernah tenang. Ia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun rasa sakit di tubuhnya mengingatkan bahwa ini adalah kenyataan pahit yang harus ia telan. Ia adalah simbol kehancuran yang lahir dari arogansi, dan dunia akan selalu mengingatnya begitu. Di luar, Rina mulai menata hidupnya kembali. Ia mendapat dukungan dari berbagai pihak, bahkan tawaran untuk bercerita dalam program televisi. Kisahnya dianggap inspiratif, tentang keberanian bertahan di tengah ancaman maut. Sementara Arman, namanya akan terus menghiasi halaman berita sebagai contoh nyata bahwa kesewenang-wenangan tidak pernah menang. Hidupnya hancur bukan oleh hukum saja, tapi oleh amarah rakyat yang ia remehkan. Dan malam itu, di balik jeruji besi, Arman akhirnya menyadari satu hal, kekuasaan hanyalah ilusi. Kesombongan adalah racun yang mematikan, dan ketika racun itu menguasai, ia tidak hanya menghancurkan korban, tapi juga pelakunya sendiri. Ia menutup mata, setetes air mata jatuh, tanda dari jiwa yang kini remuk tak bersisa. Dunia yang dulu ia genggam kini hilang, digantikan sepi dan penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Di ujung kisah ini, kesombongan Arman berubah menjadi bumerang yang merobek harga diri dan hidupnya. Dari seorang polisi yang merasa kebal hukum, ia terjerumus menjadi penjahat yang diseret oleh arogansinya sendiri. Malam yang dimulai dengan sekapan di gudang Indomaret berakhir dengan tubuhnya babak belur, dipermalukan di hadapan jutaan mata, dan akhirnya terkunci di balik jeruji besi. Sementara Rina menemukan kekuatan dari luka yang nyaris merenggut nyawanya, Arman tenggelam dalam penyesalan yang takkan pernah menebus dosa. Ini adalah pengingat bahwa kekuasaan bukan tameng, dan kesewenang-wenangan selalu berakhir dengan kehancuran.